A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini, yang mulia di masjid ini, kita semuanya bisa bersama-sama hadir untuk bersama-sama bersalat berjamaah tadi, kemudian tadarus bersama, beriktikaf bersama, dan memulai hari Minggu ini dengan menambah sedikit dua dikit ilmu. Moga-moga menjadi ilmu yang barokah dan menjadi penguat untuk kita semuanya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa kita limpah curahkan pada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Darah mampu, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menambahkan pembahasan mengenai sistem ekspresi yang ada pada manusia dan kebiasaan hidup Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah sebagai bentuk ekspresi bidang ilmu saya terhadap kebiasaan anak-anak, terutama ya kalau minum teh suka apa? Teh gelas ya, teh pucuk ya, apalagi ale-ale gitu ya. Nah, ternyata jangankan anak-anak, ternyata teman saya aja Bu, dalam waktu 3 hari 3 malam berturut-turut gadang dan kemudian mengkonsumsi yang minuman-minuman tadi terus-terusan. Memang seger katanya kalau malam-malam itu. Kemudian seminggu kemudian berstatus diabetes tipe 2. Padahal tidak punya, ngaranna orang lemur menyebutnya, asaku jarang punya riwayat genetik diabetes gitu. Akhirnya kena diabetes tipe 2. Jadi ekspresi itu adalah bagian-bagian organ-organ ini Bapak sekalian. Organ paru-paru, organ kulit, kemudian ginjal terutama, kemudian organ hati. Nah, organ-organ ini adalah salah 4, bukan salah 1 ya. Salah 4 organ yang ada di dalam tubuh kita, dan ini fungsinya adalah untuk mengekstretkan, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Jadi lamun orang tos nuang jengkol, pipisna bau jengkol. Kira aku bau peuteuinya. Upami tos nuang peuteuy bauna rada bau peuteuy. Upami anu sok nuang daging, sok ibu-ibu nu pas kamarekah, bauna orang Arab jeung orang Indonesia beda enggak? Beda tuh, Mas? Beda ya? Beda. Jangankan ke orang Arab, di kita aja yang kalau suka makannya adalah makanan bawang, makannya makan daging, itu aroma tubuhnya berbeda dengan orang yang vegetarian, beda gitu. Nah, nanti kita bahas. Kemudian di bagian atas di sini kita lihat paru-paru, dominasinya adalah sistem pernafasan, tetapi di situ ada sejumlah sekian ratus juta bulatan yang tiap hari menukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Bagian hati, walaupun kalau sakit hati taranya pengan kadieu gitu nya. Yang sakit hati mah kadieu, tapi organ hatinya ada di sini ya.
Itu organ hati. Tiap hari mengekstrak racun. Ibu, bapak, upami tos nuang jamur, maka rasanya suka pengen ngantuk. Bukan pengen ngantuk, suka ada ngantuk-ngantuknya. Karena ternyata di jamur itu ada aflatoksinnya, ada senyawa racunnya. Siapa yang mengekstraknya tuh? Organ hati. Ibu, tuangan ayeuna baheula mah cenah baheula kurupuk teh saurpun ini, kurupuk itu dibelinya itu kurupuk anu ayeuna kurupuk black, bahasana kurupuk black nu arageng. Baheula mah cenah di talian keur zaman Jepang, di talian ditenteng kieu teu nganggo plastik, tapi henteu peot cenah. Kurupuk ayeuna abdi emut keneh tah. Pun bojo hari pertama dicana tos nikah, hari pertama dicana ka Sumedang. Kan nganggo keneh motor hari tama. Kaditu. Ari ti keluarga di ditu teh nu urang wetan Bantar Rujeg urang Sumedang masihan opak beureum teh geuning Bu. Naon mata lain polontong, kolontong. Sakitu dipalastikan kana motor di kieu nepi ka Bandung mah peot. Tidak renyah lagi. Tapi opak pada zaman Jepang katanya, kata nenek saya, itu di teng-teng itu kuat. Nah sekarang mah udah banyak pengawet, perasa dan sebagainya. Siapa yang ekstrak tiap harinya? Tuh organ hati. Nanti kita lebih dalam lagi. Makanya kalau organ hati ini sudah tidak berfungsi, maka racun akan menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan kalau sudah nyampe ke otak, Pak, itu yang namanya amnesia, demensia itu muncul. Nah, jadi kalau sudah tidak bisa diekstrak oleh hati, maka racunnya ke seluruh tubuh. Dan biasanya tidak nyampe 5 tahunan orang tersebut biasanya mah sudah punya gelar baru. Almarhum. Ginjal juga sama. Nanti kalau kita lihat ginjal itu seperti apa sih gitu. Nah, kan kita suka diajarin kalau makan itu Rasul mah begini gitu ya. Makannya tuh ininya gini gitu. Walaupun kenyataannya saat ini memang sudah sangat jarang yang makan seperti itu. Kemudian kalau makannya dengan 3 jari, tapi bukan berarti ibu harus makan dengan 3 jari begitu. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hei bani Adam, kita semuanya, masuklah engkau semuanya zinatakum inda kulli masjidin, dengan pakaian yang rapih. Ulah make daster buluk. Ari ari ngeunaheun kumaha cenah Iwan? Heuh nya kumaha atuh. Wakana nama intinya adalah masuklah engkau kepada masjid dengan pakaian yang bersih, yang rapi. Lain berarti gaduh emas gaplok udah dipakai ke masjid gaplok, maka digaplok lain gitu. Tapi pakailah pakaian yang, karena kadar-kadar dalam Islam bukan mewah, tapi bersih, rapi gitu. Ngan omat we ada geus buluk-buluk teuing mah ngesoeh di ditu di dieu mah tong diango bisi malaikat nyungsirikeun gitu. Ya, komo mu kena geus bau jajinon mah gitu nya, anu geuning di dieu titik-titik teh. Lain mute eta teh titik-titik teh naon cimuting gitu. Atau kalau bapak-bapak mah kopeah seperti ini lamun di kieu geus bau si manehna geura piceun. Karena tiap pakai mukena itu rata-rata habis wudu kan. Di sininya air, dipakailah begini gitu. Kemudian di sininya itu jadi sarang bakteri. Bakteri bau apek. Kalau di situ sarang bakteri dipakai sujud mawa bakteri, cek bakteri asik orang dipakai sujud. Jadi gunakanlah pakaian yang bersih, rapih begitu. Kieu we catatan nama, lamun orang make baju eta mukena eta nganyang ka tatangga teu wantun, tidak berani, jangan dipakai untuk sholat gitu. Dan walaupun pakaiannya lama gitu ya, kalau misalnya memang bersih, rapih, wangi, itu tidak, kita masih berani memakainya.
Wa kulu washrobu, dan makanlah engkau, washrobu, dan minumlah engkau, wala tusrifu, dan janganlah engkau berlebihan. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Karena dasarnya sistem-sistem ekskresi tadi, Ibu, adalah sistem yang akan memetabolit makanan kita. Lamun lebaran, geningannya maraton, itu ti sopa kamarwa ya. Ti rumah kahiji, rumah kedua, rumah katilu, di dia makan keneker, di dia makan kue, apem, dan sebagainya. Yang terakhir itu suka sampai sakit perut. Karena apa? Berlebihan. Itu namanya berlebihan. Atau kalau gaya makan anak-anak sekarang mah apa, mukbang, makan besar ya, muni juga nu nikmat juga nu iya gitu. Padahal itu tidak ada ajarannya dari baginda Rasul. Tidak boleh kita terlalu sering makan dalam porsi yang sangat besar, berlebihan. Emang boleh sesekali, boleh. Rasul saja dengan sahabat pernah mereka memakan menyembelih kambing, kemudian mereka makan sampai kenyang. Tapi hanya sesekali. Ibu sareng keluarga pergi ke kuliner, ya, wisata kuliner. Kemudian makan, nepikeun ka wareg, muni nikmat nih Gusti lila, makan tuh makan nikmat kieu. Tah boleh sesekali mah ngan ulah unggal dinten. Nya tuh cenah ayeuna da artosna oge ka unggal dinten mah. Heeh. Maksudnya teh boleh, karena Rasul pun dalam hadis riwayat Muslim pernah melaksanakan ya makan dengan sahabat dengan menyembelih kambing dan makan sampai kenyang. Ngan teu unggal poe ari kebanyakan di masyarakat mah adalah makanannya adalah sampai kenyang tuh tiap saat gitu. Oke. Ini yang jelas kata Rasul, makanlah engkau sepertiga untuk ruang nafas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Ketika saya mendapatkan hadis ini, ketika SMP apa SD ya, saya berpikir, oh berarti di perut itu ada ruangan udara, ada ruangan untuk air, ada ruangan untuk makanan gitu. Ternyata enggak. Ketika Rasul duduknya seperti ini kalau makan, ternyata ini menghimpit bagian lambung, sehingga ketika makan itu tidak terlalu banyak. Orang malin kieu tos tuang, kemudian gesper dibuka, atau digitu-gitu dulu supaya ininya penuh, bisa masuk banyak. Nah, Rasul memberikan gambaran sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Artinya adalah bahwa harus ada ruang yang jangan sampai kalau makan itu sampai ke kamar ketempeng gitu, gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah itu yang harus kita evaluasi, karena ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul dalam sistem ekskresi tadi itu dasar awalnya adalah karena ketidakseimbangan antara makan, minum, dan udara itu, gitu ya. Ini kita lanjutkan. Apa sih yang ada di dalam ekskresi yang pertama? Ginjal ini, Ibu Bapak sekalian. Jadi ketika manusia oleh Allah dianugerahi yang namanya ginjal di sini, di sebelah sini nih. Kalau kita lihat rasakan di sini tulang apa ini teh? Tulang rangka dada, tulang rusuk. Maka tulang rusuk yang terakhir tuh di sebelah situlah. Di lempengan itulah adanya ginjal kanan dan kiri. Nah, jadi makanya kalau Ibu unggal poe ngadije geningan, unggal dinten ngadije kan gitunya, kik gitu ya. Nyeci gitu atau ngepel dan sebagainya, maka sebagai salah satu bentuk sayang kita kepada ginjal, Ibu harus menepuknya. Jadi begini, Bu. Nah, dengan jumlah kurang lebih 30 sampai 33 kali supaya ginjal ini bisa kembali. Kan kalau bitis pegal dipesel, dipijit. Ini pegal dipijit. Tapi ginjal kan di dalam, maka caranya kita tepuk-tepuk sampai 30 sampai 33 kali. Untuk apa? Karena di sini nih
Ini ginjal ini ya, Ibu. Nah, ini ginjal kita gambarannya di dalam rongga ini tulang belakang. Nah, di sini ini adalah ginjal salah satunya. Nah, kurang lebih kalau ini diperbesar di dalam sini, ini terdapat yang strukturnya seperti ini. Ini pabaliut seperti ini. Allah diciptakan ketika ada dari jantung darah, maka darah akan ke sini. Nah, namanya ini adalah kapsul Bowman. Di sini kapsul Bowman. Glomerulus di sini. Nah, darah akan disaring di sini. Setelah disaring, kemudian akan diedarkan lagi ke seluruh tubuh di sini. Nah, sisanya setelah disaring saringanana, dia akan masuk ke sini, namanya tuberus contortus proximal, tuberus contortus distal, dan namanya lengkung Henle. Nah, di sini juga terjadi reabsorpsi. Kalau di sini nanti filtrasi, penyaringan. Kalau di sini reabsorpsi namanya, atau penyerapan kembali. Karena seperti garam, seperti nitrat, itu kemudian disaring lagi di sini. Dan kemudian nanti dikumpulkan ke sini. Dikumpulkannya kemana? Ke dalam kantung kemih. Jadilah pipis yang kita keluarkan tiap hari. Nah, kalau ini tidak berjalan dengan baik, maka yang terjadi adalah pengendapan di bagian sini, di kapsul Bowman terutama, maka disitulah mengendapnya senyawa-senyawa atau pengkristalan seperti adanya batu ginjal, gitu ya, atau infeksi ginjal gitu. Dan Ibu, Bapak yang saya hormati, di sini perlu kita syukuri, sangat harus kita syukuri, karena saringan yang ada di dalam ginjal ini, satu buah ginjalnya ada 1 juta saringan. Makanya lamun misalkan ayah orang anu gagal ginjal, kemudian misalkan ya, nah misalkan yang B ini, bagian sini nih ada batu ginjalnya, misalkan daerah sini, maka daerah sini kemudian disinar laser atau dioperasi, yang menyaring darah siapa? Yang sekian ratus ribu lagi berarti pada bagian-bagian yang ini, yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini rusak, maka disinilah mereka melakukan penyaringan dengan darah. Tapi kalau sudah tidak bisa berfungsi pada bagian-bagian sini, ini penuh dengan batu ginjal atau terjadi infeksi, maka berarti ginjal yang ini sudah dikatakan gagal, dan yang berfungsinya ginjal sebelahnya lagi. Masalahnya, ginjal yang 2 ini tiap saat, tiap waktu sama-sama bekerja. Henteu kieu, cicing helalah kamu tong digawe, geus hiji nu digawe. Ketika aus nu hiji teh, nu hiji masih fresh gitu, masih bagus. Tidak ternyata. Jadi ketika kita kurang minum dalam beraktivitas, kalau kita terlalu ngerek maneh gitunya tina minum, sedangkan aktivitasnya itu sangat luar biasa capek, maka yang pertama kali terasa adalah minimal pegel adalah bagian sini. Kenapa? Karena darah terus-terusan disaring, harus yang 5 liter ya, tubuh kita itu kan 5 liter. Kalau anak-anak begini belum 5 liter. Kalau kita itu sudah 5 liter. Tiap saat, tiap detik itu disaring di sini. Nya bayangan nama kieu we, lamun urang nyaring, tapi nu disaring teh cai bersih. Sret, langsung kan ka handap. Tapi lamun cai anu dina katakanlah cai kocok yang penuh dengan lumpur gitu ya, kita ayak begitu kan lama ya turunnya. Kenapa? Karena ketika di situ banyak sekali komponen, ada gula darah, ada garam darah, ada sel darah dan sebagainya, maka ketika di bagian sini, di sini dia tidak bisa atau senyawanya sudah terlalu banyak, maka ada saatnya ginjal ini pun merasa aus atau tidak malfungsi gitu, Ibu Bapak sekalian.
Jadi prosesnya filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi adalah penyaringan. Nah, di bagian penyaringan inilah paling sering terjadi malfungsi. Karena di situ saya suka mengambil begini Ibu Bapak sekalian. Upami Bapak sareng Ibu habis cuci rambut pakai wadah sampo. Tekedah nyebat merek nanya wadah sampo nate kemudian tina palastikan dialungkeun teu dipikeun ngahalangan karena saringan 2 hari kemudian hancur enggak plastiknya? Seminggu kemudian enggak, bahkan plastik itu akan hancur setelah 50 tahun. Tapi saseur-seur nadang daunan ibu teh cenah supaya resik cenah kata dokter, kata ahli kewanitaan, ibu teh ngagodog daun seureuh dianggo ibak. Kemudian daun seureuhna teh nutupan kana saringan. Saminggu kemudian eta daun masih kena belegedeg atau tos buruk. Nu buruk, itulah bedanya organik dengan anorganik. Upami minum ibu teh ungar jangar paramek, jangar naon deui konimek dan lain sebagainya gitu ya, obat-obatan. Maka karena itu zat kimia, maka orang-orang yang tiap saat, tiap hari, tiap minggu itu makan obat-obatan kimiawi, maka saringan ini tidak akan bisa menyaring terus-terusan, bahkan di situ mengendap yang namanya kristal-kristal daripada obat tersebut. Karena namanya obat mah tong resep, karena obat mah syukur-syukur teu pernah ngakonsumsi obat. Karena di dalam tubuh kita sendiri juga sudah ada pembuat obatnya, tetapi memang saat-saat tertentu kita memerlukan obat. Jadi sekali lagi Ibu, Bapak, dalam tubuh kita 1 ginjal ada 1 juta, berarti 2 ginjal ada 2 juta. Makana lamun orang anu cangkok ginjal, wantun bayar 1 miliar. Nyemeureunana diproporsikan kana eta jumlahna. Nya. Berarti lamun kitu mah lamun ayeuna 1 miliar nolna beda sabaraha Bu? Beda 3-nya. Berarti 1 miliar dibagikan ke 1 juta gitu. Berarti saneprona teh tas sakitu hargana. Tapi masalahnya itu tidak bisa dihargakan demikian karena ketika ada orang mendonorkan ginjalnya 1, maka tubuhnya akan kekurangan untuk menyaring darah. Gitu. Jadi sebenarnya nama ketika orang terlalu banyak mengkonsumsi kopi tidak dibarengi dengan air putih yang banyak, mengkonsumsi minuman keras, kemudian dia juga kurang minumnya, yang pertama kali rusak adalah organ daripada ginjal ini. Ya. Jadi intinya adalah kalau kita ingin sehat ginjal, maka gunakan cara hidup yang sehat. Nanti kita akan lihat apa saja. Ya. Nah, sekarang saya coba lihatkan Ibu Bapak sekalian bagaimana sih di dalamnya. Ya. Biological process involved in the removal of harmful metabolic wastes from the body is called excretion. As in other processes like nutrition, respiration, transportation, different organisms use. Tuh, jadi kita lihat bahwa dalam tubuh kita itu ada nutrisi, naon wae nu dituang. Kalau tadi dikatakan kulu wasrobu gitu ya, atau makanlah dan minumlah, semuanya bersarangnya ke situ. Makanya orang yang pertama kali makan banyak nupang heulana ngaageungan naon? Patuangan. Karena itu panjangnya 6 meter, Ibu. 6 meter. Makanya bisa menampung makanan banyak. Kemudian yang kedua, bahwa dalam tubuh kita itu ada namanya respirasi pada bagian paru-paru. Kemudian ada transportasi, bagian pengedaran darah. Nah, pada bagian sini kita bisa lihat bahwa di dalam tubuh kita itu ada yang namanya makrofagus, Ibu. Makrofag.
Nah, makrofag ini bagaimana dia itu bisa membantu fungsi-fungsi penyerapan. Nah, ini bagian dalamnya ya Bu, ini ginjal seperti ini gitu. Yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Gak ngerti, tenang ya. Bahasanya bahasa planet ya. Nah, pokoknya dari jantung selalu turun ke ginjal, alurnya begitu Ibu. Jadi dari jantung ini ke ginjal, nanti di ginjal disaring masuk ke urin ke sini, tubulus pengumpul masuklah ke kantung urin. Makanya kalau seorang ibu itu lamun tos usia 40-50 tahunan sok gampang pipis. Kusabab naon anu tos ngandung 4 kali, 2 kali, 5 kali tah unggal ngandung si kantung umih ieu teh tertekan oleh kandungan, makanya mudah pipis. Nah, di dalam tuh seperti ini nih Bu, jantung itu masuk ke sini, darah tuh kemudian disaring di bagian sini. Nanti nah kalau dalamnya seperti ini, kemudian nanti masuk ke sini ke tubulus pengumpul. Nah, kayak gini nih ngalir ya. Nah, darah itu mengalir seperti ini. Jadi dari sini ke sini disaring, kemudian juga sini. Ini berarti darah yang biru itu bukan darah bengarnya Ibu Bapak. Omat, darah biru itu adalah darah untuk menggambarkan bahwa ada darah yang kurang oksigen. Darah biru. Nah, ketika darah disaring di sini, maka yang terjadi adalah tadi filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, ini filtrasi. Di mana? Nah, di sini terjadinya filtrasinya. Nah, di dalam sini terjadi filtrasi. Nah, seperti ini Ibu, proses filtrasinya. Darah masuk ke situ, disaring oleh pembuluh darah. Ini teh sederhananya gitu. Yang realnya mah lebih kompleks dari ini. Nah, setelah filtrasi, disaring, maka terbentuklah urin, namanya urin primer. Sebelum urin, nah urin primer ke sini. Maka kemudian ada gula, asam amino, ada garam, itu kemudian direabsorpsi, disaring, diserap kembali. Setelah diserap kembali, karena di situ juga ada pembuluh darah, maka dibawa oleh pembuluh darah yang lain, begitu. Untuk apa? Untuk diedarkan ke seluruh tubuh, digunakan untuk sebagai energi. Makanya kalau misalkan di sini tidak terjadi yang namanya reabsorpsi dengan baik, tidak terjadi penyerapan dengan baik, maka gulanya bukan lagi diserap tadi, tapi malah sirotol mustaqim ikut ke sini ke dalam kantung urin. Makanya kalau orang diabetes diceknya dari urin atau dari darah. Nah, dari situ sebagai indikator kan kalau dicek dengan darah mah itu yang sekarang ya. Kalau dulu itu gampangnya gini, kalau pipis kemudian selalu dikerubuni oleh semut-semut, berarti kandungan gulanya tinggi. Dan ketika dicek betul itu mengandung gula. Masalah dia statusnya diabetes atau tidak, itu ada kadar-kadarnya gitu. Nanti akan dicek oleh perawat, oleh ahlinya gitu ya. Nah, ketika sudah di situ maka masuk ke uretra, ke sini ke kantung kemih yang bawah sini. Nah, dari sini barulah kemudian dialirkan sebagai urin. Nah, Ibu Bapak hati-hati, ada sebuah keyakinan bahwa urin ini bisa menjadi obat. Jadi seperti Raja India itu seumur hidupnya itu dia pipis, tapi lamun tas pipisnya diminum deui. Katanya itu akan membuat dia sehat. Sesehat-sehatnya dalam agama Islam tetap najis. Tetap masih ada obat yang lain. Jadi seperti itu Ibu, dalam sistem urinaria sistem atau dalam ginjal. Ketika ginjal ini, ketika darah kurang air, ketika darah ini terlalu banyak garam,
ketika darah ini terlalu banyak gulanya terutama dari pemanis buatan, maka yang terjadi adalah tadi abnormal atau malfungsi daripada ginjal itu sendiri. Ya. Oke, itu adalah tentang ginjalnya. Nah, apa yang terjadi kalau ginjal ini kemudian tadi kurang minum, kurang ditepuk-tepuk kalau habis berolahraga. Nah, di antaranya ada beberapa kelainan seperti nefritis, yaitu pembuluh darah ginjal yang terkena oleh nefritis ini. Yang mana nefritis ini? Kita lihat yang ini nih, Ibu. Jadi dia itu bengkak-bengkak. Nefritis itu dia bengkak-bengkak pada pembuluh darah yang tadi nyaring teh. Nah, pada bagian itu bengkak-bengkak, di dalamnya bisa sampai yang paling parah ini yang bawah ini. Nah, sampai seperti ini. Kalau sudah seperti ini, boro-boro bisa nyaring darah. Nya ieun pikakieu boro-boro kitu ibu barusuh, bapak barusuh ya, panas dalam di sini, baru ada luka-luka di mulut. Boro-boro bisa ngunyah makanan dengan baik kan? Ya. Apalagi itu yang tertutup di dalam ginjal. Mulut mah ada barusu bisa diblender-blender atau diseruput pakai sedotan. Di sini mah nggak bisa. Gitu ya. Bahkan pada kasus tertentu ketika sudah dioperasi ginjalnya, maka dari situ urin primer itu langsung dialirkan melalui sedotan. Jadi saya pernah lihat yang habis dioperasi ginjal, Bu. Dari sini itu langsung dibolong pakai kabel, bukan kabel, selang, langsung ke sini, ke kantung urin. Jadi henteu melewati heula saringan itu gitu. Karena ginjalnya, jadi tetangga saya dulu udah almarhum, si batu ginjal tuh sampai segede gini nih, batu ginjalnya. Segede gini, Bu. Nah, segede ini. Jadi di dalamnya sudah penuh banget dengan batu ginjal, kemudian dioperasi, dan kemudian dibakalkan situ ya batu ginjalnya, dan kemudian setelah operasi dari sininya dibolongin pakai selang ke sini. Susah memang, mau sholat mau apa tuh susah gitu. Nah, sampai kemudian kondisinya memungkinkan, baru kemudian itu selangnya itu dicopot dan menggunakan kembali saluran filtrasi, filter daripada ginjal ini. Ini yang terjadi nefritis. Disebabkannya oleh apa? Infeksi bakteri Streptococcus. Ya. Nefritis kronis seringkali terjadi pada orang lanjut usia atau manula. Kenapa? Ternyata bahwa ini terjadi, infeksi ini bisa jadi karena kurang bersihnya kalau pipis, atau mungkin dari infeksi melalui darah. Infeksi melalui darah bagaimana? Jadi gini Bu, Bapak, mahasiswa kami ada yang penelitian. Aya hayam anu ieu mah diparon teh makanan yang bersih, anu ieu mah makananna teh penuh dengan sampah kotor. Ketika sudah sekian bulan di treatment seperti itu, maka ketika dipotong darah, daging, semuanya dicek, yang ini tidak ada bakteri patogennya, tapi ayam yang mengkonsumsi penuh bakteri ini, kemudian di darah, di dagingnya mengandung banyak bakteri. Artinya bahwa melalui pembuluh darah sekalipun bakteri bisa masuk begitu. Makanya MUI mengatakan haram mengkonsumsi sapi yang makanan sehari-harinya adalah sampah. Karena di situ banyak sekali kemungkinan penyebab bakteri, nah gitu, penyakitnya. Yang kedua albuminuria, albumin. Jadi di sini tadi reabsorpsi ya. Tadi reabsorpsi itu ada menyerap gula, menyerap garam dan lain sebagainya. Nah, kalau albuminuria dia itu suatu kelainan yang ditandai dengan terdapatnya albumin atau protein pada protein di dalam urin. Nah, keadaan demikian terjadi akibat adanya kerusakan pada alat filtrasi ginjal. Nah, biasanya bisa sampai seperti yang gambar ini. Nah, ini kan di sini tadi terjadi filter ya. Nah, karena filternya rusak, maka albumin itu kemudian protein tersebut bisa langsung menuju ke urin, dan ketika dicek urinnya nanti ada endapan. Dan disitulah
distatuskan bahwa orang tersebut terjadi albuminuria. Ya, inti nama adalah saringannya. Kalau saringannya rusak berarti karena pola hidup atau pola makannya. Bagaimana caranya untuk supaya tetap sehat? Satu, berolahraga. Begini kan, emang tidak harus selalu ditepuk-tepuk. Dengan kita bergerak seperti ini, oh cenah, Iwan kan cenah ibu ge osok cenah ti isuk nepikeun ka puting cenah, oh isuk nyetekeun kompor, ini ka ditu, jika dia terus berdiri atas ngatakeun baju kiri. Ya, itu untuk keseluruhannya. Tapi ketika kita ingin mengkhususkan untuk ginjal, ketika ibu tos ngepel gitu, maka kemudian ditepuk-tepuk, bari duduk begitu ya, Bapak ya. Jadi olahraga. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Makanya sehari dengan aktivitas normal minimal untuk kita orang dewasa 2 liter. 2 liter kan salah nama tiasa bangun tidur 1, mau nyetrekeun kompor atau napi mau eta 1, 2. Engke longgat bepergian 3, beres melakukan kegiatan 4, pergi lagi 5. Kemudian engke sore deui terus tapi kan kamu tidur 1 gitu. Jadi bisa sampai ke 8 gelas itu. Kan 2 liter itu 8 gelas kurang lebih. Maka kita biasakan minum ini. Karena apa? Karena 80% sampai 90% darah kita adalah air. Maka kalau kawasolokan we bulah, solokan usum K3 bersih atau napi pinoku sampah? Pinoku sampah. Tapi datang we hujan badag gelontor gitu. Jadi diseblok. Nah, pun demikian pembuluh darah kan pekat tuh komo anu ngarokok, anu makan makanan yang banyak sekali kimiawinya, maka semuanya akan larut hanya dengan air. Buktina naon? Lamun ibu aina aya waterproof, bangunan waterproof, sakingku supaya dinding ini tidak terserap oleh air, nya tidak keluar air nama. Tapi China di jerona ngagayotnya. Ibu-ibu ya, abdi ngalaman waktu mantra kabungku di dia dipakai waterproof di dia na. Nya sih China mah teu kaluar. Ngan si waterproofnya ngagarayot gitu tah. Nah, maka bukti bahwa air mah adalah pelarut yang paling bagus. Jadi ibu makan jengkol, ada asam jengkolat, tetap bisa dilarutkan oleh air artinya air. Ketika kita makan hejo-hejoan, ada yang disebut dengan asam urat, tetap bisa larut dengan air. Jadi apapun akhirnya namaku air mah habis bisa, maka banyak minum air. Hindari berlebihan berat badan ya obesitas. Kenapa? Karena semakin banyak lemak-lemak di pembuluh darah kita, maka akhirnya semakin pula ribet gitu untuk jalur-jalur penyaringan darahnya. Perhatikan pola makan, ya pola makan ini 3, 4 sehat 5 sempurna itu tidak harus mewah tetapi terpenuhi. Kurangi konsumsi garam atau asin. Abdi sok emut kalau di pondok itu nu penting mah genah gitu ya, nu penting mah gurih gitu. Sehingga kalau di pondok itu tidak ada hari tanpa ngaliwet. Ngaliwet itu tidak ada bumbu, tidak ada gizinya, buat tidak adanya, minus lah gizinya. Makanya kalau di pondok itu sok karabi, garemuk, tapi lamun titah gawe, ayut agak gitu ya. Kenapa? Nyaeta teh ya, yang namanya ngaliwet itu cuman beras, kasih air, meuli masako atau royko, purulukeun atau uyah, kocek-kocek, gus gitu. Makan itu saya jalan gitu. Kata saya ketika di pondok mah udah meni garemil, nya sih garemil nama, tapi gampang aramek gitu, gara de amek. Dan memang uyah jeung uyah gitu. Nah maka kurangi lah gitu ya, karena semakin sepuh, kalau kadar garam di dalam tubuh itu lebih tinggi, maka nanti akan menyempitkan beberapa pembuluh darah dan darah akan kesulitan untuk memompa darahnya sehingga darah tinggi. Hindari alkohol dan tidak merokok. Makanya kalau alkohol mah insya Allah tidak. Kalau merokok memang tidak ada satupun fatwa MUI di dunia negara-negara Muslim yang menghalalkan rokok sebenarnya begitu.
Indonesia kenapa masih berjalan? Karena Indonesia mah satu sisi memang secara kultural itu negara penghasil tembakau. Jadi memang sudah menjadi kultural dan makanya tidak diharamkan mutlak. Adapun yang mengharamkan itu sebagai preventif untuk menjaga kesehatan gitu. Lain berarti peda abdi tidak merokok gitu ya. Tetapi memang dari segi kesehatan itu tidak begitu bagus. Nanti kita lihat ke paru-paru kaitannya. Konsumsi obat sesuai dengan arahan dokter. Ulah tadi teh unggal jangar paramek, unggal jangar konimek, unggal jangar paracetamol. Maka lebih baik memang tidak terlalu mengkonsumsi banyak. Tadi teh anorganik akan lebih akan lebih sulit untuk dimetabolit oleh tubuh daripada organik. Berikutnya, jauhi stres. Stres, obatnya iman dan takwa. Jadi, stres ini juga akan mempengaruhi. Makanya dalam agama Islam la yahillul lakum an tarisun nisaa karha. Tidak dihalalkan bagi kamu sekalian untuk meninggalkan rasa sakit, rasa buruk atau keburukan pada pasanganmu. Maka jauhilah stres, nikmati saja, enjoy saja. Bukankah kita juga menikah karena perbedaan? Lamun aya nu teu panuju nya ngaranna ge. Abdi mah sok kieu, saya untung ya ayah teh mencintaimu dengan kekurangannya. Gitu. Da teu aya banyak. Sugan aya secum di dieu bapak-bapak anu istrina sampurnahan tuh. Kasetku kasetna palebah tidur cina juga bagong cina gitu. Padahal kaset gitu. Ya aya we kekurangan mah. Kasetku kasetna goreng ambek, gelisku gelisna eta perawatan sebulan 2 juta. Gue dan sebagainya. Aya barada goreng patut saeutik astagfirullahaladzim. Rada teu kasep-kasep teuing tapi nyaahna tingkat luar biasa. Ya itulah hidup. Jadi hidup jauh saja stres. Anggap saja bahwa ini memang kehidupan harus kita lalui dengan bersama-sama. Menjaga tekanan darah betul, menjaga kadar gula darah cek berkala iya. Jadi kalau misalnya gini ibu, lamun ibunya bapak unggal makan terus makan anu manis sok leng pengen tidur tah, maka segera cek darah maupun kandungan gula. Bisi-bisi ibu bapak walaupun tidak punya riwayat genetik diabetes dalam keluarganya kena diabetes tipe 2. Kalau masih bisa diobati, masih bisa kalau diabetes tipe 2 dengan terapi, dengan pola makan nanti akan sembuh kembali. Tapi kalau genetik memang agak sulit. Periksa ginjal secara berkala tentunya dengan ke dokter. Nah, ada terapi yang dianggap mengurangi atau mempercepat masa hidup orang ketika sakit ginjal, yaitu dengan self healing. Nah, terapi ini yang pertama adalah bahwa kalau dalam keluarga kita ada yang mengalami penyakit berkaitan dengan darah, terutama ginjal atau darah tinggi, ternyata ini yang pertama adalah bawa semuanya bersikap tawakal kepada Allah. Jadi narima gitu. Karena yang paling sulitnya ibu nu tarina sehat, anu tarina jika dieu, mam ieu, minum ieu, ayeuna makan wae kudu digram. Gula wae kudu ditimbang. Ningali batur makan sorabi camuil ambek. Aing teh mun teu gering mah murunan dahar teh juga batur dan lain sebagainya. Nah, yang paling harus dimunculkan kata para terapis yang sudah disertifikasi ternyata munculkan sifat tawakal bergantung kepada Allah. Di henteu nganukur mumuluh hayang nafsu makan banyak dan sebagainya, tapi sadarkan bahwa kumaha carana lamun abdi mah dulu lamun keur kuliahnya aduh geus jangar yeuh kuliah ngecas ngecas teh naon abdi mah dulu KDT Kadur Tauhid ikut kan tiap malam Jumat ya, malam Jumat teh geuningannya dari mulai Isya dengerin tausiah gitu ya. Kemudian tidur semuanya tidur ngagalor jiga pinang gedenya pinu. Teh jam 2 tunduhkeun ge bangun gitu.
kacarai kabeh salat tahajud dipimpin bari jeung surat akan para ranjang geuning di teh mah cangkel ku cangkelna, tapi itu luar biasa. Kemudian berdoa bersama sampai nangis gitu, kemudian tausiah lagi, pagi-pagi sudah seger pulang. Nah, ternyata bagi orang-orang yang sudah ada dalam keluarganya sakit, maka biasakan kita menumbuhkan tawakal. Ini sudah tersertifikasi Ibu standar ini. Jadi kalau ada yang sakit, bawa mereka ke alam di mana tawakal itu bergantung kepada Allah itu ada. Ulah bergantung pada obat atau dokter. Yang kedua, doa dan zikir. Lain pangmeulikeun emas gaplok lamun anu geus gering, tapi pangmeulikeun sajadah anu pang dipika hoyongna naon? Cik saumur hirup hoyong sajadah nu kumaha? Hoyong nu tebelna 5 cm empuk pangmeserkeun. Hoyong mukena anu ala Syahrini, hoyong anu siren sungkar, hoyong anu koronan nu marak engkos kumaha pangmeserkeun lamun ibu-ibu. Kenapa? Karena ternyata menurut para terapis, orang-orang yang sudah hemodialisa, anu sok dicuci darah, orang punya penyakit ginjal, itu yang kedua adalah dekatkan dalam aktivitas ritualnya berdoa dan berzikir, pangmeulikeun tasbih, ulah tasbih 10.000, pangmeulikeun sugan anu rada emas-emas gitulah 100.000. Jadi nuna di mana-mana teh nyaah gitu karena aya emasna atau apapun lah pokokna mah tanya hoyong nu kaos nu kumaha nu sagede kumaha kan tasbih teh aya nu 33 sakieu leutik, aya anu panjang 100, aya anu bisa dikangkalungkeun ka dieu geuning. Cik tanya hayang nu kumaha. Inti nama adalah dekatkan mereka untuk zikir dan berdoa. Yang ketiga, refleksi dan introspeksi. Tah palebah ieu mah kata para terapis, kalau ada orang yang sudah dihemodialisa, orang yang terus-terusan sakit, orang yang darah tinggi, maka ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Biasanya anak mah, orang tua mah sok seneng mengenang masa lalu. Mah inget tuh waktu ade baheula ku mamah digebung. Mah amek sih ade teh ka mamah teh. Oh, anu maneh mah teu beunang diurus atuh kamu mah, suruh mandi kalakah ulin, babasuhan datang bawa sesuhun. Teh amek kumaha mamah teh. Jadi bawa mereka ngobrol. Nah kalau sudah deket banget kemudian, mah nah hanya baheula teh adek teh pengen mamah teh makan minggu ayeuna kolesteron A, minggu ayeuna kolesteron B, tapi ayeuna teh teu bisa, mamah teh darah tinggi, nyoba kudu cuci darah atau sakit lah dan sebagainya. Atuh mah hoyong naon mamah teh. Jadi ngobrol gitu. Bikin mereka tuh nyaman di dalam dirinya sehingga anu tadina ambek makan harus digram, gula harus dikurangi menjadi nya baheula mangadoa teh ya Allah, muga-muga sing punya rezeki supaya bisa makan ka Padang unggal poe, ari ayeuna geus boga duitna ulah ka Padangna karena penyakit teh nya da geus kolot berarti mama teh ajar cuk mama 17 tahun heueuh mama teh geus kolot. Ayo semangat nama Tuhan. Bikin mereka itu merefleksi diri, introspeksi dengan cara ngobrol. Gitu ya. Kemudian yang keempat, kata para terapis ini cukup efektif dan efisien, yaitu akhlak atau moralitas. Apa maksudnya? Tidak ada satupun manusia yang tidak punya hutang budi kepada orang lain. Misalkan Bapak misalkan pernah suatu ketika ditolong oleh seseorang, tapi kita teh belum berterima kasih pada orang tersebut. Ingat tepikeun ka ayeuna ya Allah, eta harita keur susah-susahna teu boga duit, budak rek sakola. Apa teh tiba-tiba, Kang, kunaon? Jangar aing, kunaon? Ieu budak rek mayar tapi teu boga duit. Heueuh, perlu sabaraha ieu. Keun bae tong dibayar. Nepikeun ka ayeuna can berterima kasih. Kadang ada cita-cita ingin berterima kasih pada orang tersebut, maka tanya kepada orang yang sakit tersebut, mah, pah, dalam hidup, selama hidup pernah nggak sih ingin berterima kasih kepada seseorang, tapi belum sempet? Pernah. Omah teh baheula teh dibere mukena, nih atoh pisan, tapi kan berterima kasih saha namana si anu, yuah urang datang ke si anu, rek mawa naon? Oka bawa buket buah, apakah bawa baju, apakah bawa mukena atau apapun, datang. Ternyata itu membuat dia rileks,
dan membuat dia bisa bertahan lebih panjang hidupnya. Walaupun jelas tadi ada kodok qadar Allah, tetapi minimal dia bisa menjalaninya dengan lebih bagus. Yang kelima, kontrol emosinya. Kontrol emosi itu tadi dengan cara kita jangan sampai dia terlalu banyak beremosi dan lain sebagainya, marah dan sebagainya. Yang terakhir adalah pendidikan dan pemahaman Al-Quran dan Hadis. Makanya hadirkan dalam majelis ilmu, lamun anu tos sakit-sakitan selagi bisa dibawa mah, ajak bulan ayeuna ka Masjid Agung, bulan berikutnya ke Masjid Al-Jabar, bulan berikutnya ke Al-Kamil sugan ka gitu ka Sumedang gitu nya, kayak katen abdi nyimpang kayak gitu dan lain sebagainya. Ini semua tahapan-tahapan yang 6 ini ternyata kata para terapis bisa membuat si sakit mereka itu berkurang dan lebih cepat sembuh begitu. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, karena sudah siang terlihatnya, jangan sampai kita mengalami ini ya, hemodialisa, karena cuci darah itu awalnya 3 bulan sekali, kemudian 2 bulan sekali, kemudian 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Kalau seminggu tos 2 kali, maka tinggal menghitung hari, biasanya akan segera diberikan gelar terbaru almarhum. Karena hebat-hebatnya cuci darah, mual sahebat ginjal yang telah Allah titipkan di rongga perut kita, gitu ya. Tetap akhirnya muncul kalau gini Bu, kalau yang dicuci ginjal sudah berkata begini ya, nges capek, kalau nges begitu, biasanya tubuhnya sudah menolak untuk dicuci darahnya dan sudah harus siap-siap. Ya. Itu adalah terkait dengan ginjal. Kemudian berikutnya adalah paru-paru, tapi tidak, waktunya sudah begitu mepet. Intinya adalah saya sampaikan ke Ibu Bapak sekalian, lihat, dina paru-paru orang aya 480 juta buletan eta. Setiap buletan itu ada 3 lapisan, ada lapisan surfaktan, ada lapisan yang namanya tipe sel kedua. Tipe sel kedua itu lamun gambarannya adalah seperti vacuum cleaner, penyedot debu. Jadi kalau kita menghirup napas masih ada butiran debu, tapi lain lagu butiran debunya masuk ke dalam. Nah, maka tipe sel kedua itu di sini dia akan sebagai vacuum cleaner. Tapi kalau setiap hari disemok, maka tipe sel kedua ini akan mati. Karena tipe sel kedua namanya juga makhluk hidup. Dan lapisan yang membuat elastis daripada bulatan-bulatan alveolus ini dia hilang sehingga menjadi kaku. Ketika dia mengeluarkan napas bisa, tapi ketika menghirup lagi susah. Makanya suka suaranya begitu. Karena sulit sekali untuk membukanya. Karena pelumasnya sudah habis. Nauzubillah min dzalik. Jumlahnya ada 480 juta kurang lebih dalam paru-paru manusia. Bersyukurlah kalau dari 480 juta ini dominasinya masih berfungsi gitu. Oke, kemudian olahraganya apa? Ya minimal kalau kita lihat olahraga berpanah itu kata Rasul adalah memang olahraga kefokusan, juga ada olah energi. Renang sudah jelas seluruh tubuh bergerak, kemudian juga berkuda atau menaiki hewan itu adalah salah satu usaha untuk menstabilkan seluruh fungsi daripada tubuh kita. Minimal inti nama sing loba bergerak, latihan refleksi, latihan fokus. Ya, pola Rasulnya adalah makan sehat, pentingnya air, keseimbangan fisik dan spiritual, pentingnya kebersihan dan menghindari kerusakan tubuh tadi beberapa halnya, ya. Kemudian berikutnya itu hati. Kalau hati ini mungkin ini perlu saya tampilkan sebagai penutup untuk ini. Hati ya, Bapak sekalian, karena organ hati ini gimana sih kerjanya gitu. Termasuk organ ekskresi karena hati berperan dalam membentuk sensasi dalam hal ini gangguan yang berwarna kuning, hijau, dan kita bahas pada
mekanisme kerja hati tersebut. Itu perlu terdiri atas mini sel glial dan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 hari karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Protein dipecahkan menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain, sedangkan hemin diubah menjadi zat langka hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning orange. Diserapkan ya ke saluran pencernaan di bawah lambung. Untuk membantu pemecahan lemak atau lipid di dalam usus halus dan mengandung lemak dengan proses lipase dari pankreas. Hati menghasilkan sekitar 1 liter empedu setiap hari. Empedu yang terbentuk di hati akan mengalir melalui saluran kandung empedu. Kandung empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang secara terus-menerus disekresikan oleh sel hati sampai diperlukan oleh dua donor. Hati adalah organ dalam tubuh yang terbesar dan berperan penting dalam pembentukan, pengolahan, dan penyimpanan berbagai zat kimia. Hati menghasilkan cairan pencernaan empedu yang kemudian disimpan dalam kandung empedu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mekanisme kerja hati sebagai sistem ekspresi. Ya, jadi hati ini luar biasa. Makanya kalau organ hati ini kemudian tidak dijaga, maka tadi ekstrak racun itu tidak bisa terlaksana. Kalau ekstrak racun tidak terlaksana masuk ke seluruh tubuh, maka akhirnya menjadi terjadilah yang namanya keracunan ke seluruh tubuh. Nah, maka dari itu yang terakhir ketika kita berbicara tentang organ kulit, ada ekskresi yang lain adalah kulit ya. Maka ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan apapun sebenarnya, kenapa dalam agama Islam ada yang halal baik, ada juga yang makruh, ada juga yang haram, karena apapun yang kita makan itu akan dimetabolit oleh tubuh kita dan akan terbawa sisa metabolitnya melalui keringat, sehingga akhirnya sok makan daging baunya berbeda, suka memakan bawang baunya berbeda, ada yang memakan alkohol, meminum alkohol itu pun berbeda, memakan jengkol juga berbeda. Maka itu semuanya berkaitan dengan sistem ekskresi dari mulai ginjal, hati, kemudian alveolus, dan juga bagian kulit. Semua itu telah Rasul contohkan bagaimana pola hidup seimbang antara makanan halal dan thayyibah, jangan berlebihan, juga harus senantiasa aktivitas berolahraga, batasi makanan sesuai dengan kebutuhan. Moga-moga ada manfaatnya. Mangga.